Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio Surya, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar TV. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivona Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tija. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Dinamon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-67 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Aryoko sebagai Murenteng, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Wenda sebagai Jaran Bangkal, Idris Afandi sebagai Macan Kombang, M. Pratomo sebagai Kebo Pluyur, Narto sebagai Adisara dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Baru saja main melangkah 4-5 tindak, mendadak Jaran Lejong dan Jaran Bangkal muncul menghadang mereka. Kedua orang kekangan Emputong Baju itu segera mendekati Mesin yang menggenggam pedang naga puspa erat-erat. Kita beruntung, Kakang Jaran Bangkal. Kitalah yang beruntung, karena akhirnya kita yang berhasil menemukan larian asing itu. Hati-hati, Adik Jaran Bangkal. Mungkin yang orang lagi bersembunyi tidak jauh dari tempat ini, dan kita bisa masuk perangkap. Hei, di mana temanmu yang laki-laki itu? Temanmu atau suamimu dia itu? Di mana dia? Mau apa kalian cari suamiku? Kalau kalian mau menangkap aku, silakan. Berani juga wanita asing ini, Kakang. Dia menantang untuk ditangkap. Mungkin dia sudah tidak cinta lagi pada suaminya. Karena itu ingin kita tangkap Adik Jaran Lejong. Otak kalian kotor berdebu. Bagaimana kalian bisa menjadi pendekar jati dengan otak kotor mencongcok di hutan? Berdebah. Kau berani sekali mengumpat kami seperti itu. Apa kau tidak menyadari bahwa nasibmu sekarang berada di tangan kami? Ayo, menyerah saja. Menyerah dan balik kami. Kalau kau menyerah, berarti kau bersikap manis pada kami. Dan hal itu tentu saja sangat menyenangkan, karena pekerjaan kami pertama ringan. Ayo, menyerah saja. Dan mari kami bawa menghadap Tuan Kebo Mundarang di Kediri. Percayalah, kau tidak akan diapa-apakan. Aku tidak akan menyerah, sekalipun aku seorang wanita. Ayo, majulah kalian berdua. Kalian baru izinkan membawa aku ke Kediri. Kalau aku sudah terkapar menjadi mayat.
Jadi kau memilih cara seperti itu, ha? Sayang sekali. Mengapa kami harus memperlakukan seorang wanita lembut seperti kau dengan kasar? Ayo, alihkan Lejong. Nanti keburu pagi. Cepat kita bereskan saja wanita ini sekarang juga. Baik, kakak. Jaran Lejong dan Jaran Pangkal segera mempersiapkan jurus-jurus untuk mengawali penyerangan. Tapi mereka tergagap ketika Messi melompat mundur dan Dia membunuh pedang itu, kakak. Tenang saja Jaran Lejong. Jangan gentar. Kita pasti bisa mengatasinya. Kami sebenarnya tidak bermaksud menyakitimu. Tapi mengapa kau menggunakan senjata itu? Kalau kalian mendekat, tubuh kalian akan hancur memakan kenasan pedang ini. Ayo, mendekatlah kalau kalian benar-benar mendekat jantan. Jangan kau paksa kami untuk sungguh-sungguh bertarung. Kalianlah yang memaksa menggunakan pedang ini. Aku seperti mendengar suara ledakan keras dari arah sana datangnya. Dan sepertinya suara ledakan pedang Naga Puspa. Jangan Messi sudah mendapat bahaya. Mereka kabur semuanya. Mereka tak berani ada pedang pusaka ini. Dasar pendekar warwatang pengecut. Pedang ini mengapa sebenarnya di telapak tanganku? Tenagaku seperti tersedot kuat dari dalam pedang ini. Aku tak bisa melepasnya lagi. Bagaimana ini? Aku tidak tahan lagi. Kalau begini, aku akan lenyap bersama benda ini. Biarlah aku harus mati bersamanya. Aku akan terjun sungai yang dalam itu dan hilang bersama pedang Naga Puspa ini. Messi terus berjalan terseok-seok sambil berusaha melawan arus kekuatan yang menghisap tenaganya. Pada saat itu, fajar pagi telah datang dan Messi sudah berhasil mencapai tebing sungai yang cukup tinggi dan curam. Sesaat dia menatap ke bawah ke arah sasaran air yang deras yang seolah-olah melambai ke arahnya. Tapi pada saat yang sangat menegangkan itu, pendekat laut muncul dan lari mendekati tebing. Mesin! Jangan main Mesin! Jangan mendekati Allah. Mesin istriku. Apa yang kau lakukan? Biarlah aku mati terseret arus di bawah sana sama pedang ini loh. Biarlah aku menjadi korban senjata pusaka ini. Jangan lakukan itu, Aku tidak tahan lagi loh. Tak tahan lagi. Mesin! Maafkan aku. Aku tak bisa menahan diri. Sudahlah. Kau terlalu lelah. Jangan menambah beban dengan pikiran macam-macam. Untuk segera datang Allah. Kalau tidak, aku tentu sudah ada hilang. Bukankah kau sudah tahu rahasia menggunakan pedang ini? Mengapa kau berani mengeluarkannya dan genggamnya terlalu lama? Kau pasti belum lupa peristiwa yang menimpa Langkir, bukan? Dia mati seketika karena berani mengamuk dengan menggunakan pedang ini. Tubuhnya hangus seperti terbakar. Iya, aku masih ingat apa yang pernah diceritakan gadis bernama Rantik itu. Tapi entahlah, aku gugup ketika dua orang laki-laki itu mau menyerang aku. Siapa? Dua orang laki-laki katamu? Iya, aku berpeluk dua orang kaki tangan untuk banjir. Mereka bermaksud menangkap aku dan membawa ke Kediri. Kalau begitu kita harus segera meninggalkan tempat ini, Mesin. Iya, benar loh. Daerah ini tidak aman. Mereka terus mencari dan melihat tempat persembunyian kita. Nah, marilah kita pergi. Kita cari tempat persembunyian yang aman. Setelah beberapa hari, kita bisa meneruskan perjalanan ke desa Kurawan.
Bendelau dan Maisin meninggalkan tebing sungai yang merupakan anak sungai Kaliberantas. Mereka berjalan menuju kaki Gunung Anjasmara. Mereka berjalan sengaja menghindari tempat-tempat yang ramai. Menjelang tengah hari mereka tiba di desa Pakahuli. Mereka istirahat sejenak di pinggiran desa untuk sekedar melepaskan rasa dahaga dan lapar. Setelah itu mereka meneruskan perjalanan hingga senja tiba. Bendelau mengajak istrinya menginap di sebuah vihara tua yang terletak di celah-celah lereng antara Gunung Anjasmara dan Arjuno. Tempat ini cukup aman untuk bermalam. Sepertinya daerah ini tidak pernah dijamah manusia lagi. Iya, tapi udara di sini sangat dingin. Lihatlah, tanganku sampai berkerut karena menahan dingin. Kasihan kau istriku. Kau harus ikut menderita bersamaku. Aku sudah menyadarinya. Kau benar. Apa yang kita alami? Kapan dan dimanapun kita berada. Sebenarnya bukanlah wewenang kita. Semua ini sudah menjadi kehendak sang nasib yang selalu akan menyertai kemana kita menjaga kaki. Syukurlah kalau kau sudah mengerti. Hanya kadang-kadang aku merasa kasihan dan iba melihat keadaanmu. Mestinya kau bisa hidup tenang dan bahagia. Seandainya bukan Lausisan yang menjadi suamimu. Lau, jangan berkata begitu. Aku tak mau mendengarnya lagi. Aku berkata dengan rasa tulus, Maisin. Aku merasa tidak bisa membuatmu bahagia. Apapun yang terjadi dan ku alami, selama kau masih setia, aku akan merasa bahagia, loh. Oh, Maisin istriku. Aku bangga sekali dapat dipertemukan dengan seorang wanita seperti kau. Aku tidak akan menyesal seumur hidupku, Maisin. Aku pun tak akan menyesal seumur hidup, loh. Ada apa? Mengapa kau memandang terus? Apakah ada yang aneh dalam wajahku? Kau kelihatan amat cantik malam ini. Kau macam-macam saja. Rambut kusut dan sudah sejak kemarin aku belum membersihkan badan. Bagaimana kau akan cantik? Tapi sungguh, Maisin, kau nampak cantik seperti pengantin yang duduk di atas pelaminan. Kau cantik bagaikan patung Dewi Kuan Im. Sudah, jangan memuji, loh. Nanti aku besar kepala. Maisin, aku juga merasa dingin sekarang ini. Kau agak berangkat ke sini, loh. Di situ anginnya terlalu besar dan angin itu membawa kabut tipis yang mengandung air. Makanya dingin sekali. Nah, di sini memang lebih hangat. Peluklah aku. Mei, Mengapa kau menjadi canggung dengan istrimu sendiri? Biasanya kau selalu meluk aku bila kita sedang duduk berdua di rumah kita. Entahlah, Maisin. Mungkin karena peristiwa-peristiwa yang menegangkan selama ini membuatku menjadi canggung. Memang sudah lama juga kita tidak duduk seperti ini. Rasanya kita kembali lagi ke tanah leluhur. Jangan katakan hal itu, loh. Nanti aku jadi sedih. Iya, kita memang harus melupakan semua yang membuat hati kita sedih. Maafkan aku, istriku. Mengapa kau belum juga tidur? Apa belum mengantuk? Apakah kau sudah mengantuk? Tidurlah kalau sudah mengantuk. Besok kita teruskan perjalanan. Aku di ini, loh. Aku mau tidur sambil memelukmu. Mari tidur dulu, Maisin. Aku akan menjagamu. Dua insan suami istri itu pun tertidur pula setelah beberapa saat lamanya memadu kasih, memadu cinta penuh gelora yang indah. Mereka bercinta hanya disaksikan lumut-lumut yang menempel di dinding bangunan vihara tua, serangga malam dan bulan yang mengambang kesepian di atas langit. Mana larinya dua orang asing itu? Mereka lenyap seperti di telan bumi. Apakah merupakan keharusan untuk menang mereka, Tuan Renteng? Iya, itu merupakan keharusan. Itu perintah langsung dari Tuan Pemuda Darang selaku penanggung jawab atas nama keamanan pemerintah Kediri. Tuan, apakah mungkin ada yang berani menolong mereka? Maksud saya ada seorang warga desa yang berani menyembunyikan mereka dari rumahnya, Tuan. Ya, bisa saja itu terjadi. Oleh karena itu, kita harus pun melacak dan mengamati suasana di sekitar kita. Ya, sebenarnya yang kita khawatirkan adalah
Kalau mereka itu ternyata mata-mata yang disusupkan oleh pihak musuh. Seperti kalian ketahui, sampai saat ini pemerintah diri masih terus mengadakan gerakan pembersihan sisa-sisa kaki tangan Prabu Kartanegara. Belum seluruhnya bisa dibahas, dan mereka masih mengharapkan suatu ketika Sang Rama Wijaya akan tampil kembali untuk memimpin pemberontakan balasan. Oleh karena itu, Sang Prabu Jayakang sangat mengharapkan bantuan para pendekar seperti kalian untuk mengokohkan kekuasaan dan memantapkan ketertiban dan keamanan umum. Apakah sampai sekarang masih belum diketahui di mana tempat persembunyian Sang Rama Wijaya itu? Belum diketahui secara pasti. Dulu mereka pernah digerebek dan lenyap di desa Dadadu. Lalu sampai sekarang tidak dengar lagi beritanya. Tapi pemerintah diri masih terus mencurigainya dan menganggap ia Sang Rama Wijaya sebagai musuh bayangan. Menghadapi musuh seperti itu jauh lebih berat. Ya, jelas bahaya itu tidak nampak, tapi terasa kalau kita lengah dan tidak waspada. Bahaya seperti itu bisa langsung muncul dan mengancam sendi-sendi kekuasaan pemerintah. Dan kalau hal ini sampai terjadi, berarti perang besar akan menyusul sebagai akibatnya. Bagaimana menurut pendapat Tuan tentang perempuan liar yang mengaku bernama Sakoni? Yang jelas, dia memusuhi pemerintah lama, dan itu merupakan jaminan bahwa dia tidak bakal berkhianat terhadap kelompok kita. Tuan Kepemudarang memang cukup jeli. Orang-orang seperti itulah yang perlu dicari dan dimanfaatkan kepandaiannya. Dia harus berkemampuan tinggi, tangguh dan ulet, tapi dia juga harus mempunyai alasan yang kuat untuk bergabung dengan kita. Mengapa tanyakan hal itu macam-macam? Apakah kau masih penasaran? Tidak, Tuan Renteng. Kalian tidak perlu kecil hati, karena tidak terpilih menjadi salah satu di antara empat sasa. Kalian mempunyai kepandaian dan kalian bisa menggunakannya untuk membantu pemerintah Kediri. Tuan Renteng. Saya melihat sekilas ada dua orang berlari kecil menyeberangi lembah di depan itu. Sepertinya seorang laki-laki dan seorang wanita. Jangan-jangan mereka dua orang asing itu. Mereka seperti buru-buru dan bayangannya segera lenyap di balik bukit batu itu, Tuan. Baik, sekarang begini. Kau Guyur, Macan Kumbang, dan Adisara. Kalian bertiga mengejar dua orang itu melewati jalan tapak ini, dan aku akan menggunakan jalan yang lain. Baik, Tuan. Nafasku putus rasanya. Aku haus sekali. Apakah tidak ada sumber air di dekat sini? Entah. Mungkin di sebelah sana, loh. Tempat ini lalu terbuka. Rasanya kurang aman, Mei. Itu. Lihat. Di sana itu ada rimbunan pohon-pohon liar. Kita istirahat di sana saja, loh. Dan barangkali ada sumber air bersih yang bisa kita minum. Iya. Ayolah. Pendekar Lau menjamah bau istrinya. Mereka baru melangkah beberapa tindak ketika mendadak muncul tiga orang berkuda menghampiri mereka. Jangan gugup. Benar juga dengan kita. Lihat. Bukankah mereka orang-orang yang kita cari itu? Tenang, Mesin. Kalau sampai mereka mau berbuat jahat pada kita, jangan jauh-jauh dariku. Loh, bukankah mereka tiga pendekar yang ikut berbanding di Surabaya? Iya. Aku masih bisa mengenali mereka. Yang membawa jantaran itu kalau tidak salah bernama Kebubuluyur. Bagaimana Paman Kebubuluyur? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Apalagi kalau bukan karena beriring orang asing ini. Kalau begitu, apalagi yang kita tunggu? Ayo, cepat bantu mereka.
Kebobuyuyu Macan Kumbang dan Adisara segera mengambil ancang-ancang untuk mengadakan penyergapan. Pendekar Lawan dan Maisin berdiri berapat dan agaknya mereka telah siap bertarung mati-matian. Kami tahu siapa kalian dan kami juga tahu apa maksud kalian mengungkap kami. Ayo, tangkaplah kami. Tapi kami tidak akan diam diri. Lebih baik kami mati di kalang tanah daripada harus menyerah. Maisin berdiri merapat ke pinggang pendekar Lawan. Sementara itu Kebobuyuyu Macan Kumbang dan Adisara segera bergerak menyebar sambil memang senjata lantai. Kebobuyuyu mendekati pendekar Lawan. Kalian orang asing, jangan harap kalian sekarang bisa lolos dari sergapan kami. Apa kesalahan kami sehingga kalian mau menangkap kami? Kalian tidak perlu tahu apa kesalahan kalian. Kalau kalian mau menurut, tidak berusaha melawan, itu akan jauh lebih baik. Kami harus tahu apa kesalahan kami. Kalau memang terbukti kami bersalah, kami tidak akan melawan. Kita manusia yang tentunya buat atas dasar hukum dan akal sehat. Kau tidak perlu banyak ngomong kosong orang asing. Pokoknya kamu menurut atau tidak. Kalau begitu sikap kalian, kami terpaksa menjawab tidak. Sampai kapanpun kami akan melawan penangkapan sewenang-wenang. Ayo, ada darah. Ada barang. Pertarungan segera terjadi dan langsung dengan sengit pendekar Lawan menghadapi Kebobuyuyu yang menyerang bersama Adisara. Sementara Maisin menghadapi jurus Macan Kumbang dari Romo. Tapi belum sampai pertarungan merampungkan satu jurus, mendadak terdengar derak tidak mendekat. Lihat Tuan Renteng. Ternyata benar penglihatan mata saya. Inilah mereka. Pelarian orang-orang asing itu. Coba kalian minggir. Kuharap mereka bisa kita ajak bicara secara baik-baik. Kalian pandai juga bersembunyi. Cukup banyak dikerahkan para telik sandi untuk melacak pelarian kalian. Tapi sampai saat ini belum ada laporan yang membirakan. Ini membuktikan bahwa kalian orang-orang yang cerdik, yang ulet, dan sekaligus berani. Tapi kami yakin, sekalipun kalian pandai mencari tempat persembunyian melebihi seekor bunglon, suatu saat pasti akan tertangkap juga. Sebab hendaknya kalian tahu, daerah ini semua sudah dikepung rapat. Ratusan telik sandi disebar, dan mereka juga bekerjasama dengan penduduk desa. Kalian tentu tak akan lamanya bersembunyi dalam sunyian di hutan atau di tempat-tempat yang terpencil. Kami juga tahu bahwa kami tak mungkin selamanya hidup dalam pelarian di tempat persembunyian. Itu bagus sekali. Artinya, kalian mencari keterbatasan kalian, kelemahan kalian. Kulihat kalian berdua sudah sangat lelah. Mengapa kalian tidak menyerah saja? Tidak, kami tidak akan menyerah karena kami merasa tidak pernah berbuat salah. Soal salah atau benar itu soal mudah. Tuan keliru. Justru soal itulah yang paling utama, Tuan. Di mana letak hak asasi seorang manusia kalau dia bisa ditangkap tanpa kesalahan? Untuk mengetahui apakah salah atau tidak salah, maka kalian harus diperiksa dulu oleh mereka yang menguasai bidang hukum dan tata tertib pemerintahan. Dan untuk memeriksa kalian, tentu saja kalian harus bersedia kami bawa ke kota Kediri. Di depan para penghulu kehakiman nanti kalian bisa mengadakan pembelaan. Maaf, Tuan, kami tidak bersedia. Kami keberatan. Mengapa? Kami tidak mempunyai jaminan, tidak mempunyai perlindungan atas keselamatan jiwa kami. Aku yang menjamin. Aku yang akan melindungi kalian. Kalau memang kalian tidak bersalah. Tapi bagaimana kami bisa percaya pada janji dan perkataan Tuan? Sulit juga kalau begitu. Sebenarnya kalian ini siapa? Kalian berasal dari mana? Dan kalian mempunyai tujuan kemana? Namaku Losisan. Dan ini istriku, Maisin. Kami datang dari yang jauh, dari daerah Mongolia. Lalu kemana arah dan tujuan perjalanan kalian? Maaf, Tuan. Soal itu terpaksa tidak bisa kami katakan. Mengapa? Siapa tahu kami dapat membantu. Kalian pasti
mempunyai satu tujuan tertentu. Kalian ingin menemui seseorang, kan? Maaf, kami terpaksa tidak bisa mengatakannya. Kalian mempunyai hubungan dengan pemerintah Singasari barangkali? Tidak. Dengan bekas pejabat pemerintah Singasari yang sekarang ini hidup dalam persembunyian barangkali? Kami tak berminat turut campur urusan negara. Kami ini orang yang bebas. Lalu mengapa kalian berani datang ke Candi Sorabana dan mengintip pertemuan kami di sana? Atas perintah siapa itu? Siapa junjunganmu sebenarnya? Sudah kami katakan, Tuan. Kami adalah orang-orang yang bebas. Kami tidak bekerja untuk golongan tertentu. Terserah Tuan mau percaya atau tidak. Tapi saya sudah berkata yang sejujurnya. Baiklah, kalian berhak untuk menentukan sikap. Tapi kami pun sedang menjalankan tugas dari pemerintah yang mau tidak mau, suka atau tidak suka. Kami harus membawa kalian berdua ke kota Kediri. Sekarang juga. Luyur, Adisara, Macan Kumbang. Kali ini Pendekar Laut dan Maisin benar-benar bertarung antara hidup dan mati. Karena mereka tahu lawannya pun menggempur habis-habisan. Sementara masih ada Urenteng yang berburu langkah. Melihat kekuatan lawan jauh lebih besar, Pendekar Laut segera menghunus pedang dan gagap puspa dengan maksud segera merampungkan pertarungan, walaupun harus membunuh satu atau dua orang yang menyerangnya. Pada saat itulah, Empu Renteng melompat ke gelang langka setelah sebelumnya mencabut pedangnya yang warna kuning seperti emas murni. Macan Kumbang kena, Tuan. Lihat, lehernya mengucurkan dan segar. Dia mati, Paman. Salah seorang yang terbunuh, Tuan. Kepuluyur dan kau Adisara, urusi perempuan itu. Biar aku yang akan menandingi kasih ini. Pendekar Laut dengan gigih menahan serangan yang dilontarkan Urenteng dengan sambaran pedang dinginnya. Akan hanya Urenteng baru sekarang yang menyaksikan dan merasakan sendiri kehebatan pedang gagap puspa yang berada dalam genggaman Pendekar Laut. Langsung sebutan tiap daging berpedang sosok aneh itu. Tapi aku harus berusaha lagi. Akan kukudakan dua jaga berturut-turut. Sebenarnya Pendekar Laut tidak merasa kesulitan untuk membendung arus serangan Urenteng yang terus mengalir bagaikan banjir bandang. Tapi dia berusaha mengkhawatirkan keadaan dirinya. Maisin memang kelihatan kerepotan dan keadaannya makin lama makin payah. Mendadak Adisara dengan jurus tantan sajen yang ganas dan membingungkan menyerang dengan bertubi-tubi. Maisin menjadi gugup. Mereka kabur, Tuan. Mari kejar, Paman. Tidak usah dikejar. Mereka tidak akan mampu lari jauh. Iya. Adisara sudah berhasil melukai perempuannya, Tuan. Ya. Karena itu kita tidak usah buru-buru. Biar saja mereka merasa tenang sesaat. Sementara itu kita akan mencari akal untuk meringkusnya. Kalau perlu, kita minta bantuan Kakak Bajil di Ciasun Muka. Tapi Tuan, kalau kita kejar, kemungkinan besar kita bisa menangkap mereka. Dengar! Selama pendekar asing itu masih menggenggam pedangnya yang bentuknya aneh, dia tetap masih merupakan bahaya yang besar. Kalau dia mengamuk,
salah kita yang menjadi korban. Karena itu, kita harus bersabar. Tunggulah, aku akan mencari siasat untuk membekuk mereka tanpa harus menelan kerugian. Nah, mari kita jasun gagap. Mesin. Kau tidak apa-apa. Kau masih bisa menahan luka dalammu, bukan? Pukulan itu keras sekali menekan punggungku. Aku menyesal sekali. Seharusnya aku terus menjagamu. Tapi orang yang kurus jangkung itu terus memburu aku dengan pedang kuningnya. Rupanya ini merupakan siasat mereka, Mei. Mereka berharap dapat melukaimu dan menjadikannya sandera. Bagaimana rasanya? Dadaku agak sesak. Dan di dalam sini seperti ada segumpal darah beku. Nyeri dan panas sekali rasanya. Kalau begitu marilah kita mencari tempat yang aman. Kita istirahat sebentar loh. Aku lelah sekali. Iya. Wajahmu cacat dan tanganmu dingin. Coba kau sebentar ya. Kamu mau kemana? Ya, barangkali di sekitar tempat ini ada air bersih. Kau harus minum. Kepalaku pusing sekali. Pandangan mataku menjadi kabur. Mesin. Dia bisa salah lagi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku harus cari tempat yang aman untuk mengobati luka dalamnya. Tapi bagaimana kalau bertemu lagi dengan tiga orang itu? Kalau memang demikian, apa boleh buat? Aku akan bunuh mereka semuanya. Akan bunuh mereka semua dengan pedang naga puspa ini. Di mana kau suamiku? Messi, aku di sini, di sampingmu. Tempat apa ini? Mengapa rasanya dingin? Kita berada dalam sebuah gua. Entah gua apa namanya. Yang penting kita bisa istirahat dengan aman. Oh iya. Bagaimana rasanya kamu sekarang? Apakah aku pingsan tadi? Iya. Kau pingsan. Aku seperti tertidur kali. Iya. Kau pingsan cukup lama. Oh iya. Kau mau minum? Aku mendapatkan air bersih. Lihat. Ku tempatkan dalam sebuah daun. Ayo. Minumlah. Minumlah barang seteguk mesin. Supaya tubuhmu menjadi lebih segar. Ayo. Minumlah. Apakah mereka masih terus menjajar kita? Mungkin saja begitu. Kau tahu sendiri bahwa pemerintah diri telah turun tangan, bukan? Dan mereka menyebarkan orang-orang segala penjuru desa. Kalau begitu, kita telah menjadi musuh negeri ini. Tapi kurasa tidak. Buktinya masih temukan orang-orang yang sikap baik, seperti Aki Gumbrek, lalu gadis yang aneh itu juga. Sudahlah, jangan putus asa, Mesin. Kita pasti bisa keluar dari kesulitan ini. Masih terasa sakit? Dada masih sesak. Kadang-kadang suka sekali untuk menarik nafas. Baiklah. Aku akan mengobatimu. Kau bisa duduk, bukan? Kau akan mengobati dengan cara bagaimana? Sudahlah, tidak usah. Lebih baik kau istirahat. Kulihat kau juga lelah sekali. Kau butuh istirahat. Sudahlah, jangan pikirkan aku. Yang penting kau sembuh dan bisa meneruskan perjalanan lagi. Ayo, duduklah. Rupanya kau belum tahu juga ya. Aku bisa mengobati luka dalam. Ya, dengan menyalurkan tenaga dalam ke tubuh orang yang terluka. Ayo, kita coba saja. Duduklah. Pelan-pelan. Nah, duduklah baik-baik. Kaki bersila dan aturlah pernapasanmu.
dan pusatkan perhatian pada bagian yang terluka. Pendekar Law duduk di belakang mesin. Dia pun bersila. Napasnya turun naik teratur. Otot-otot leher dan wajahnya menegang. Itu pertanda dia sedang mengumpulkan tenaga dalamnya yang kemudian disalurkan ke bagian telapak tangan. Mesin. Dia pingsan lagi. Ya. Tapi aku sudah berhasil mengeluarkan sebagian darah tubuh dari mulutnya. Dan kalau hal ini ulang 3 atau 4 kali, dia pasti akan segera sembuh. Mesin sadar kembali setelah malam datang. Suasana dalam gua menjadi sangat gelap. Karena itu pendekar Law memegangkan dirinya agak mendekati lubang masuk cahaya bulan membawa wajah Mesin yang masih terbaring pangkuan suaminya. Aku pingsan lagi ya? Iya. Setelah kau obati dengan tenaga dalamku, kau jatuh pingsan lagi. Rupanya hari sudah jadi. Iya. Hari sudah malam. Oh iya. Bagaimana rasanya sekarang? Sudah berkurang. Dada sudah mulai longgar. Nanti kalau kau sudah mulai kuat, aku akan mengobatimu lagi. Malam itu, Mesin kembali tidur dengan nyenyak kali. Pendekar Law berbaring di sebelahnya. Sekali waktu dia terbangun dan segera melihat keadaan istrinya. Pagi harinya, Mesin sudah nampak jauh lebih segar. Dia sudah bisa duduk dan dia tersenyum manis waktu pendekar Law menggodanya. Nah, sekarang kau harus duduk kembali seperti kemarin. Aku akan mengobatimu lagi. Sudah tidak terasa sakit lagi, Law. Rasa nyerinya sudah banyak. Tapi Mesin, aku harus mengobatimu sekali lagi. Hal ini untuk menghindari gangguan darah tubuh yang mungkin masih tinggal di sela-sela tulang igamu. Ayolah, duduklah, Mei. Apakah tidak merasa sesuatu? Iya. Aku mendengar langkah-langkah manusia menuju kemari. Pendekar Law segera mendekap istrinya dan membawanya masuk lebih jauh ke dalam gua. Untuk sesaat mereka diam menunggu dan memang langkah-langkah itu terdengar semakin jelas dan semakin dekat. Nah, para pendengar sekalian, langkah-langkah siapakah itu? Apakah manusia atau binatang buas? Silakan memperoleh jawabannya dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.